Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BSDE kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham BSD ini. Yang pertama dari emitennya, untuk sektor usaha sama sektor BI-nya sama ya, yaitu di properti. Dan produk atau jasa yang diberikan oleh BSDE itu di residential sama komersial untuk penjualan propertinya. Terus untuk dari analisa market, secara pengguna produk, saya tidak menggunakan produk dari BSDE. Untuk kalau teman-teman beli properti pasti menjadi daily use ya, atau dibutuhkan setiap hari. Terus untuk aksesnya juga gampang ya, dan memang untuk saham properti ini pasti memiliki namanya kompetitor. Untuk ekonomi muat, saya tidak merasa untuk BSD ini ada ekonomi muat yang khusus ya teman, yang dimana memang dari perusahaan properti kalau mereka punya mega project, yaitu yang dimana satu kawasan udah dikuasai oleh mereka semua, itu juga dilakukan oleh kompetitor yang lain. Jadi memang belum memiliki ekonomi muat yang lebih khusus. Terus untuk market segmennya untuk orang Indo ya. Terus untuk market share-nya saya tidak mendapatkan data dari BSDE ya, mereka menguasai market berapa persen. Terus untuk stok kategori ini saya kategorikan sebagai asset play ya teman-teman. Dan bisa dikategorikan juga sektor properti ini adalah masuk ke sektor cyclical ya teman-teman. Terus untuk analisa dari GCG-nya, untuk ownernya dimiliki oleh Sinarmas. Untuk pengalaman direksinya lebih dari 10 tahun ya untuk di BSD ini. Terus untuk kasus hukum tidak ada. Untuk buyback saham, memang dari saham dari BSD ini terus dilakukan buyback ya oleh mayoritasnya. Dan sudah dilakukan berkali-kali juga ya, dan masih terus ya teman-teman, mereka menambah kepemilikannya. Terus untuk saham mayoritas di 62%. Untuk gaji karyawan sekitar 34,3 juta jika saya bagikan dengan rata ya teman-teman, dengan seluruh karyawan. Terus kita masuk ke dari segi revenue-nya. Untuk revenue-nya kalau teman-teman lihat secara 2022 Q1 dengan 2023 Q1 itu mengalami kenaikan sebesar 41,9%. Jadi mendekati 42%. Dan jika saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 12,4%. Dan jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka mereka pasti akan mencapai target yang mereka tetapkan, yaitu di 8,8 triliun. Dan realisasinya kan 2,87 ya, yang dimana secara persentase sudah mencapai 33%. Terus untuk dari segi net profitnya mengalami kenaikan 165% ya. Jadi ini kinerjanya dibanding dengan kuartal 1 2022 itu memang bagus sekali. Dan jika di setahunkan juga mengalami kenaikan sebesar 48,5%. Nah, jika memang nanti kuartal keempatnya seperti kinerja kuartal 1 terus, maka memang pasti mereka akan mencapai target yang mereka tetapkan, yaitu di 2,64T. Nah, realisasinya sekarang mendekati 1T, maka secara persentase sekitar 37%. Terus kita lihat dari segi asetnya. Untuk asetnya mengalami kenaikan sebesar 4,6%, dan dari 68 triliun ini mereka memiliki 11 triliun dalam bentuk deposito. Dan dengan bunganya sekitar 1% lebih, maka bunga yang mereka dapatkan 114 miliar per tahunnya. Terus untuk dari segi hutang ya, sorry teman-teman, yang untuk deposito ini memang sampai Q3 aja ya dari bunga yang didapatkan. Nanti kalau sampai Q4 ya kita harus kali dengan Q4-nya. Terus untuk dari segi hutangnya di 24,83 triliun ya. Ini yang yaitu adalah hutang yang berbunga. Kalau dari 27 ini ada sekitar 24 yang memang memiliki hutang berbunga. Terus untuk persentase bunganya sekitar 1,59% sampai Q3 ini.
dengan total beban bunganya sekitar 396 miliar. Terus untuk dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sekitar 7,2%. Jadi untuk dari segi aset, hutang maupun modal terus mengalami kenaikan ya. Dan memang kenaikan aset dan kenaikan modalnya ini yang cukup lumayan ya teman-teman dibandingkan dengan kenaikan hutangnya. Terus kita lihat dari segi rasio keuangannya, untuk net profit margin ini cukup bagus ya untuk di saham BSD, yang dimana dia bisa mendapatkan net profit margin sekitar 30%. Terus untuk dari segi PER di 7,01, PBV di 0,7, DER-nya masih di bawah 100% ya, di 77,55%, ROE-nya di 10%, ROA-nya di 5,2%. Untuk dividen memang perusahaan BSD ini tidak rutin ya dalam membagikan dividennya. Terus untuk secara cash flow, operating sama investingnya negatif. Yang ini sebenarnya kan sektor properti kalau misalnya operatingnya negatif ini sebenarnya kurang bagus teman-teman. Terus untuk financingnya positif, ini juga kurang bagus, berarti mereka menambah utangnya. Karena secara operatingnya mereka tidak bisa mendapatkan uang ya teman-teman. Terus untuk dari secara catatan, untuk kebijakan DPR dari saham BSD ini juga tidak dituliskan ya. Terus untuk dari recurring income-nya itu hanya sekitar 12% dari total omset. Terus untuk land bank-nya mereka memiliki 3.000-an hektar ya, yang dimana dibagi dalam Jabodetabek itu 2.700 hektar ya. Jawa Barat di 246 hektar, Surabaya 400 hektar, Kalimantan 230 hektar, dan sisanya 156 hektar. Terus teman-teman, untuk margin of safety dari saham BSD ini, dari segi harga saya pakai harga kemarin ya di 1145, dan intrinsic value-nya saya dapatkan sekitar 1.400. Jadi memiliki margin of safety 22%. Dan perhitungan margin of safety ini saya menghitung dari total asetnya teman-teman. Yang di sini saya menggunakan cash and investasinya kurang lebih 13T, persediaannya 13T ya, investasi saham 7, land bank-nya 15, habis itu sisa aset sama properti investasi dan AHG-nya sekitar 8 triliun. Jadi total aset dari 68T ya, yang saya gunakan adalah 57T, jadi 11T-nya tidak saya gunakan karena saya anggap seperti piutang, seperti aset yang tidak produktif atau aset yang bisa peralatan, itu saya keluarkan semua. Jadi benar-benar aset yang saya gunakan adalah aset yang menurut saya lebih gampang untuk kita uangkan ya teman. Terus untuk secara hutang saya menggunakan total hutangnya. Jadi dengan total aset dikurangi dengan total hutang, saya bagi dengan jumlah saham, maka bisa didapatkan sekitar 1.433. Dan di margin of safety-nya saya hanya menuliskan 1.400, jadi saya bulatin ke bawah aja. Terus teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, dari produk dan jasa dari BSD ini menurut saya masih punya prospek. Untuk GCG-nya cukup berpengalaman ya, memiliki pengalaman kerja atau jadi direksinya selama 10 tahun. Untuk revenue dan net profitnya bagus sekali ya. Secara Q1 aja mereka sudah mencapai 30% dari target yang mereka tetapkan. Terus untuk asetnya cukup produktif. Untuk hutang berbunganya rendah, menurut saya cukup rendah, dan juga dari segi DER-nya masih di bawah 100% ya teman-teman. Terus untuk ROE-nya di atas bunga deposito ya, atau di atas 7%. Untuk margin of safety-nya masih positif. Untuk dividen yang ini no, karena dia tidak membagikan dividen. Dan apakah sahamnya murah? Menurut saya cukup murah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9:10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya memiliki saham BSD ini? Untuk saham BSD ini saya sudah memiliki teman-teman. Dan saya juga melakukan average down juga waktu memang harganya di bawah dari 1.000 ya. Dan jika teman-teman pengen masuk saham BSD ini, menurut saya kalau di harga sekarang sudah tidak begitu menarik, malahan memiliki potensi resiko ya. Walaupun secara kita lihat secara margin of safety bisa sampai 1.400, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa dia juga bisa turun sampai di bawah 1.000 juga teman-teman.
Jadi biasanya saya suka untuk dari saham emiten yang properti kayak gini, saya suka memiliki margin of safety minimal bisa mencapai 50 atau 60%. Jadi kalau 60% dari 1.400 ya mungkin sekitar 800-an teman-teman. Itu menurut saya cukup menarik untuk masuk ke saham BSD. Tapi kalau untuk di harga sekarang menurut saya sebenarnya margin of safety-nya cukup tipis ya, hanya sekitar 20-an%. Jadi menurut saya ini yang kurang menarik kalau untuk masuk di harga sekarang. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk saya lakukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.